supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Oke, salam Bapak Ibu dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Dan itu semuanya bukan karena hebatnya kita dan bukan karena kuatnya kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu, tetapi itu semuanya karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mendengarkan atau melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz yang berikan petunjuk yang benar kepada jemaahnya untuk percaya pada kitab Injil dan harus mengikuti Nabi Isa atau Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita simak dulu video yang berikut ini. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana, dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu,
supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Oke Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Sungguh luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, di mana tadi dia memberikan satu pengajaran dan pengetahuan yang baik tentunya, di mana tadi dia menyampaikan kepada jemaah-jemaah yang ada di situ, katanya kalau kalian mau masuk di dalam surga itu kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam kitab suci mereka itu Bapak Ibu? Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, di mana dituliskan di Al-Maidah 46, di mana dikatakan di situ, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di situ disampaikan dia kepada jemaah-jemaah di situ bahwa salah satu syarat untuk masuk di dalam surga itu hanya menjadi orang yang bertakwa dan percaya dengan Injil dan mau mengikut Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab. Dan ini satu pengakuan yang jujur dan pengajaran yang benar saya rasa Bapak Ibu, karena tidak semua ustadz-ustadz mau memberitakan kebenaran ini kepada jemaah-jemaahnya, ya. Malahan yang kita lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu, mereka lebih suka membahas Alkitab, ya, kitab suci orang lain dibanding dengan kitab suci mereka, yang aturannya yang mereka pergunakan itu adalah kitab suci mereka supaya ya jemaah-jemaahnya tidak tersesat, ya, dan mendapatkan kebenaran. Tetapi herannya malah mereka lebih suka untuk membahas kitab suci orang lain. Tetapi saya percaya bahwa mereka lakukan itu, mereka punya tujuan dan maksud tertentu, yaitu hanya untuk memfitnah, jelek-jelekan iman kekristenan. Tetapi Pak Ustadz ini luar biasa sekali Bapak Ibu, malahan dia tidak menutup diri, ya, untuk memberitakan kebenaran ini kepada jemaah-jemaahnya di situ, bahwa kita harus percaya dengan Injil dan harus mengikut Nabi Isa atau Yesus yang ada di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebenaran. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa mereka semua yang ada di situ adalah orang-orang pilihan Tuhan dan orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran dan tidak menutup diri dengan kebenaran itu. Banyak juga saudara kita di luar sana yang selalu menutup diri dengan kebenaran itu, walaupun misalnya kebenaran itu sudah ada di depan mata mereka, tetapi mereka tidak mau melihat kebenaran itu Bapak Ibu, ya. Mereka menutup mata mereka, mereka menutup telinga mereka, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau membuka hati mereka untuk mau menerima kebenaran itu Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa sekali, dan saya doakan mereka agar mereka diberikan hikmat dan diberikan satu pengetahuan yang baik tentang hal ini, supaya mereka percaya bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan semua umat manusia. Karena Yesus datang ke dunia ini, ya, bukan untuk memperbanyak keturunan, bukan untuk menikah seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, di mana ada seorang mualaf yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah, ya. Tapi saya mau katakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menikah, bukan untuk memperbanyak keturunan. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan semua orang dari dosa. Oleh sebab itu Bapak yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Dan terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa untuk dukung terus saya di dalam pelayanan ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bagikan video-video yang ada di dalam channel ini biar channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.